La ilaha illallah. Nah, ini Imam Ibnul Mubarak Abdullah. Kalau tidak salah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak. Ngumpulkan uang buat pergi haji sekian tahun. Bayangin. Ngumpulin uang terus. Celengin sampai sudah waktunya dibuka. Masya Allah, tabarakallah. Sanggup untuk berangkat haji. Sanggup untuk bisa meninggalkan yang di rumahnya. Ya. Perjalanan dianya, bayangkan zaman dulu pakainya jalan kaki atau pakai keledai atau pakai onta. Ikut sama rombongan dari kotanya. Berjalan nyampe mungkin 1 bulan baru nyampe atau 2 bulan baru nyampe. Pulang lagi ya sama. Di sananya lama lagi 1 bulan 2 bulan. Bisa setengah tahun bolak-balik PP. Sekarang Masya Allah. Berangkat 10 jam, pulang 10 jam. Di sananya bisa dipersingkat, ada yang 3 hari haji. Ada. Kayak haji VIP itu. Yang VIP yang apa namanya? Haji ONH plus. Ada yang sampai 3 hari ada. Kurang lebih seperti itu. Jadi datang langsung ke Arafah, tawaf. Terus jumrah segala macam, Mina. Ya wis aja ning Mina maning wis. Bayar dam, pulang lagi. La ilaha illallah. Ya maklum, duit. Orang sibuk. Sampai seperti itu hajinya. Nah, itu beliau setelah mau berangkat, bawa uang, ninggalkan uang buat keluarganya. Bawa uang secukupnya. Berangkat sama rombongan. Dari desanya, dari kotanya. Di tengah-tengah perjalanan, berhenti istirahat. Jadi berangkatnya itu kalau pagi, habis sholat subuh, jalan, bergerak. Berangkat. Nanti kalau sudah asar, menjelang maghrib, istirahat. Bikin kemah, bermalam di situ. Wahakadha seperti itu tiap harinya. Jadi perjalanan di pagi hari, di siang hari. Ketika di tengah perjalanan melihat, lagi berhenti, melihat ada dari kejauhan Ibnul Mubarak ini melihat ada seorang wanita sedang berada di dekat sampah. Dideketin, tapi dari kejauhan. Mau diperhatikan ini perempuan lagi apa. Diperhatikan dari kejauhan si perempuan ini sedang mengais-ngais sampah. Sehingga sampai begitu dideketin, perempuan ini sedang ternyata yang dicari bangkai binatang. Bangkai binatang. Akhirnya dipisahkan dari kotoran sampah itu sama si perempuan ini. Terus dimasukkan di dalam kain mau dibawa. Kata Ibnul Mubarak, wahai perempuan, wahai wanita, sedang apa kau ini? Dia jawab sama si perempuan ini, aku sedang melakukan apa yang kau lihat. Kamu banyak bicara si perempuan. Dijawab lagi oleh Ibnul Mubarak, yang aku lihat kau sedang mencari bangkai binatang. Bukankah bangkai itu haram untuk dimakan? Kata Ibnul Mubarak. Dijawab sama si perempuan ini. Perempuan ini juga bukan orang yang bodoh. Betul, bangkai binatang itu haram dimakan bagi dirimu. Tapi bagi diriku halal. Bingung nggak? Haram bangkai binatang itu dimakan untukmu. Tapi untukku halal. Kata si perempuan. Ditanya, apa sebabnya? Kok bisa seperti itu hukumnya? Ya, kau makan bangkai binatang itu haram karena kau mampu. Dalam keadaan mampu untuk membeli makanan yang selain bangkai. Tapi aku halal karena aku tidak memiliki apapun.
Hanya yang aku miliki ya ini hasil temuanku. Untukku dan untuk 4 anakku yang ada di rumah sedang menangis-nangis. Sudah beberapa hari tidak makan. Nangis Ibnul Mubarak. Mendapatkan jawaban dari seorang perempuan yang seperti itu. Lalu ditanya sama Ibnul Mubarak, "Man anti?" Siapa engkau? Sampai di mana suamimu? Sampai kau dan anak-anak kau terlantar seperti ini. Suamiku sudah meninggal dunia. Lalu siapa yang menjamin kehidupanmu? Kata si perempuan ini, yang menjamin kehidupanku Allah Subhanahu wa taala. Imannya kuat, tidak menjual imannya meskipun dalam keadaan seperti itu. Lalu ditanya, "Man anti?" Siapa engkau? Ada apa engkau tanya-tanya diriku, siapa diriku, kata si perempuan. Tidak, aku ingin tahu, siapa engkau? Di mana rumahmu? Akhirnya diantar perempuan ini ke rumahnya sama Ibnu Mubarak. Sampai di depan rumahnya mendengar Ibnu Mubarak tangisan anak-anak yang di rumah, yang di dalam rumah. Kau dengar sendiri, kata si perempuan. Tangisan anak-anakku itu sudah beberapa hari tidak makan. Ini yang aku dapatkan sekarang. Lalu ditanya sama Ibnu Mubarak, "Man anti?" Siapa engkau? Dan siapa suamimu? Suamiku sudah meninggal. Lalu siapa engkau? Aku Fulanah binti Fulan bin Fulan bin Fulan. Aku adalah Fulanah binti Fulan bin Fulan bin Fulan. Ternyata si perempuan itu min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cucu darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasakan, mengalami seperti itu. Mendengar kalimat si perempuan itu adalah cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjerit, Ibnu Mubarak. Menjerit, menangis melihat cucunya Nabi seperti itu, makan dari bangkai. Karena tidak memiliki apapun. Langsung saat itu Ibnu Mubarak, "Kau jangan makan. Kali ini kau haram makan bangkai, wahai cucu Nabi. Kok bisa aku ini haram untukku? Kali ini kau haram, kau memakan memakan bangkai binatang. Karena kau sekarang memiliki uang." Itu semua sanggupnya Ibnu Mubarak untuk berangkat haji diberikan semuanya untuk si perempuan ini. Sehingga Ibnu Mubarak membatalkan hajinya. Kembali pulang ke rumahnya, ke kotanya. Bayangkan. Kata si perempuan ini, tetap ditolak. Aku tidak membutuhkan ini. Kata Ibnu Mubarak, tidak. Kau harus seperti ini. Aku tidak ridho melihat cucunya Nabi seperti ini. Akunya berangkat haji enak-enakan, tapi cucunya Nabi makan dari bangkai. Diberikan semuanya, dianya pulang ke rumahnya. Berpisah sama rombongannya. Ditanya, "Kenapa kau pulang wahai Ibnu Mubarak? Bukankah kau niat mau berangkat haji?" "Iya. Aku pulang karena ada udzur." Pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya beliau Ibnu Mubarak menangis. Bukan menangisi batal hajinya dia, tidak. Menangisi keadaan si perempuan itu, kok bisa seperti itu keadaannya. Kata beliau, kalau aku punya lebih dari itu, aku akan berikan semuanya. Karena kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kecintaannya kepada dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu suatu hari rombongan haji itu pada pulang ke desanya. Dia biasa kalau orang rombongan haji pada pulang, suatu desa itu menyambutnya kedatangan mereka. Ketika menyambutnya, si Ibnu Mubarak ikut menyambut kedatangan golongan yang pada haji pada pulang itu. Setiap ketemu sama orang yang baru pulang dari haji mengucapkan, "Masya Allah, hajjan mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur." Mudah-mudahan hajinya mabrur, kata Ibnu Mubarak kepada orang yang baru pulang dari haji. Lalu apa?
orang tersebut yang baru pulang juga mengucapkan yang sama. Wa anta kadzalik ya Ibnu Mubarak, hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa tijaratan lan tabur. Bingung. Mengucapkannya sama yang satunya lagi seperti itu. Dijawab lagi, wa anta kadzalik, wa ente juga sama. Hajjan mabrur. Dijawab oleh Ibnu Mubarak, aku tidak berangkat haji. Aku tidak jadi berangkat haji. Tapi aku melihat kau. Aku melihat kau lagi tawaf. Yang satu aku melihat kau lagi di Arafah. Aku melihat kau lagi sa'i. Aku melihat kau lagi lempar jumrah. Aku melihat kau lagi dicukur rambutnya. Aku melihat engkau waktu di Muzdalifah. Aku melihat engkau waktu di Mina. Dan seperti itu. Padahal dirinya di kampungnya, di kotanya, di rumahnya. Keluarganya menyaksikan kalau dia tidak pergi haji. Tambah bingung dia. Ketika bingung, malamnya mimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika mimpi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengucapkan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu, wahai Ibn al-Mubarak. Karena kau telah menolong anakku, cucuku, darah dagingku dari kelaparan. Maka aku memohon kepadamu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajimu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kau tidak berangkat haji. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku memohon doa kepada Allah untuk dirimu, ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Mubarak hajinya digabul dan tiap tahunnya akan tertulis dia sebagai orang yang haji ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Ia tertulis di dalam pahalanya sebagai orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang mabrur. Karena apa? Karena ibadah yang dia lakukan bersedekah dengan keadaan hati yang khalis, yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah, dengan penuh mahabbah kepada Allah, penuh mahabbah kepada Rasul, dan penuh mahabbah kepada dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendapatkan pahala yang tidak pernah disangka-sangkanya. Akhirnya apa? Kata dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnul Mubarak, kau jangan khawatir. Yang teman-temanmu pada pergi haji melihat engkau itu, ada yang melihat kau waktu di Arafah, di Mina, di Mekah dan lain sebagainya. Itu aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar malaikat itamatsalu bika, berwujud seperti wujudmu yang menggantikan hajimu di tahun ini. Dan ditulis pahalanya haji setiap tahunnya ila yaumil qiyamah. Nah, momen-momen ibadah yang seperti itu, apapun ibadahnya, dengan keadaan hati yang penuh ikhlas, hatinya bersih, hatinya mahabbah kepada Rasul, ya, cinta sama dzurriyyatul Rasul karena kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba al-Husain wal Hasan faqad ahabbani. Wa man abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa orang yang cinta kepada Hasan dan Husain, maka orang itu telah cinta kepadaku. Tapi barang siapa orang yang benci kepada Hasan dan Husain, berarti dia benci kepada diriku. Dan hadis-hadis tentang itu banyak sekali. Tentang keutamaan Ahlul Bait dan lain sebagainya. Yang wajib kita cintai. Karena kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diuji oleh Allah sampai di mana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar ikhlas, benar-benar murni, maka dia akan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati yang bersih dan hati yang penuh mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar mahabbah, bukan cinta yang basa-basi, bukan cinta yang pura-pura, tapi cinta yang murni, yang ikhlas karena Allah. Cinta yang murni, yang ikhlas, mahabbah gawiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan keturunannya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.